Jumat 1 Maret 2024, pemerintah Kabupaten Tulung Agung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulung Agung melaksanakan kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 bertempat di Taman Huko Park, Desa Moyokeden, Kecamatan Boyolangu mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulung Agung, Dr. Andes Santoso MSI menyampaikan bahwa maksud dan tujuan terselenggaranya kegiatan ini antara lain memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan suatu program yang bernama Si Jumilah atau Aksi Jumat Bersih Kelola Sampah. Implementasi program ini yaitu dengan melakukan pembersihan pada titik-titik timbulan sampah liar di Kabupaten Tulung Agung yang disertai dengan memberikan edukasi maupun pemahaman terhadap masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, PJ Bupati Tulung Agung Dr. Insinyur Heru Susono MT menyampaikan, Hari Peduli Sampah Nasional bukan hanya sekedar peringatan tetapi juga momentum bagi kita semua untuk merefleksikan peran penting kita dalam mengelola sampah demi melindungi bumi yang kita tempati ini. Pada peringatan HPSN tahun 2024 ini akan mengangkat tema Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif. Tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya persoalan sampah plastik yang masih terus menjadi persoalan serius baik secara nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini di akhir rangkaian acara terdapat beberapa cara tambahan, diantaranya susur kali ngerowo menggunakan perahu, jalan sehat sekaligus atau GPS, gerakan pungut sampah dan kampanye lingkungan, kemudian pameran produk kerajinan daur ulang, edukasi sedekah sampah atau get splash, edukasi pencacahan sampah botol, dan edukasi pengomposan sampah atau pencacahan sampah organik. Hari ini kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024. Hari Peduli Sampah kita maknai sebagai sebuah pengingat kita semua bahwa sampah yang sudah menjadi bagian kita sehari-hari dan kita tiap hari memproduksi sampah itu harus terkelola dengan baik. Terkelola dengan baik itu artinya kita harus bisa memilah mana yang bisa dimanfaatkan untuk produktif, mana yang bisa didaur ulang, dan mana yang bisa dibuang. Artinya semua yang terkait dengan sampah harus terkelola dengan baik. Kemudian berikutnya kita harus menyadarkan masyarakat bahwa sampah yang memang sudah menjadi bagian harus kita proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah. Itu kan ada konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mestinya semua sudah tahu tentang hal itu, tetapi prakteknya itu yang belum terbiasa dengan baik. Dan berikutnya Tulung Agung itu kan produksi sampahnya, laporan dari Pak Kadis bahwa 80-100 ton per hari. Ini kan harus terselesaikan dengan baik. Nah, sementara itu TPA Segawe kapasitasnya sudah terbatas. Harus ada solusi yang baik terkait dengan TPA yang memang kalau menurut saya perlu ada penyelesaian atau mungkin ada ide relokasi dan lain sebagainya terkait dengan sampah. Kemudian berikutnya ada alternatif untuk mengelola sampah yang terkait dengan khususnya untuk plastik. Plastik ini kan masih bisa dimanfaatkan untuk hal produktif. Tadi saya sampaikan bahwa ada salah satu pengusaha yang akan menginvestasikan, tetapi ini kan masih melihat ini. Dia sudah pilih lahannya, tetapi dari sisi pemanfaatan ruang kan masih belum ketemu. Maunya dia itu kan lahan yang belakangnya ada sungai. Ada konsep bahwa nanti sampah-sampah yang plastik dia pasang jaring, sehingga sebagian bahan bakunya adalah dari jaringan yang terjaring dari jaringan yang dibuat dulu. Itu nasihat. Kita sudah ada tempatnya identifikasi sama investor. Sudah. Tinggal ini IPU minta izin khusus yang terkait dengan sepadan sungai. Titiknya sudah. Jadi rencana pemindahan lokasi TPA yang sekarang kelihatannya sudah perlu perhatian dari pemerintah Kabupaten Tulung Agung. Jadi tahapannya saat ini adalah proses penyusunan AMDAL. Namun demikian, kelihatannya kemarin ada salah satu kepala desa yang merasa keberatan. Kepala desa Kerja Kulon. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui teknis pengelolaan sampah yang ada di TPA baru ini, saya yakin lindinya tidak akan kemana-mana karena di bawahnya itu memang di beton terus porselen. Jadi memang ada pengaman. Harapannya memang jangan sampai bahwa
air lindi yang ditimbulkan dari sampah yang sudah tertimbun ini jangan sampai menjadi salah satu sumber pencemaran yang ada di sekitar. Namun demikian, kalau kita mau berpikir bahwa rencana sampah yang dibuang ke Banyurep wilayah Kalidawer ini, produksi sampah sehari 80-100 ton per hari ini dikelola habis 1 hari. Hari itu juga. Pakai apa itu? Ya, pakai mesin ya. Dan nanti kalau tidak salah saya pernah ceritakan teman-teman ya, jadi difungsikan untuk paving, batako, genteng, makanan maggot dan lain-lain lah. Artinya lebih efisien sekarang penggunaan? Ya lebih cepat lebih baik karena memang kondisi TPA yang ada di Segawe ini sudah overload. Terkendala nanti adanya saya. Ya nanti kalau kita ajak rembukan lah, kita ajak rembukan mana solusi yang terbaik. Kalau perlu kita sampaikan teknis yang ada di TPA baru ini. Terus kita sampaikan juga, nanti pasti akan kita sampaikan bahwa sampah yang dibawa ke sana itu diolah hari itu juga selesai. Ditargetkan sampai kapan Pak ini nanti akan selesai? Ya, karena saat ini sudah penyusunan AMDAL, tunggu sebentar teman-teman DLA. Setiap hari Jumat teman-teman sambil bersepeda, sambil menyusuri jalan-jalan protokol dan sungai. Harapannya ketika kita menemukan satu tumpukan sampah yang belum diambil atau sengaja dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, langsung kita bersihkan. Karena harapan kita bahwa Tulungagung ini memang harus bersih, dan kalau bisa tahun depan ini harus Tulungagung bebas sampah.